Pak Herman, bahwa kepala daerah ini banyak yang akhirnya enggan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat saat menghadapi masalah-masalah yang terjadi di level daerah. Apa contohnya atau case-nya yang sering Anda temukan terjadi dan sebenarnya apa yang harusnya pemerintah daerah lakukan begitu di situasi tersebut? Iya. Misalnya gini, ada beberapa potensi pajak dan retribusi yang oleh pemerintah daerah itu dinilai bisa meningkatkan pendapatan mereka dari sisi pajak dan retribusi daerah. Tetapi objek-objek pajak terkait itu tidak diatur di dalam undang-undang gitu ya. Karena itu mereka menetapkannya itu diatur di dalam peraturan kepala daerah gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat mereka juga enggan untuk berkonsultasi gitu ya dengan pemerintah yang lebih tinggi. Misalnya di level kabupaten kota seharusnya dia itu berkonsultasi dengan pemerintah di pemerintah provinsi gitu ya. Sementara pemerintah provinsi ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Kemudian yang kedua yang kami lihat pemerintah daerah itu sebetulnya menghadapi tantangan juga soal bagaimana pemerintah pusat itu melakukan executive review, analisis atau review terhadap rancangan-rancangan peraturan daerah mereka. Mereka mengharapkan kita punya gambaran yang jelas apa indikator dari satu peraturan daerah itu dinilai berpotensi bermasalah di masa depan gitu ya. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah sebetulnya. Dan kami juga melihat di level nasional gitu ya, kita juga tidak punya tools yang akuntabel juga untuk bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang bermasalah seperti itu. Karena simpel saja yang kita lihat ya, pemerintah pusat bahkan sekarang dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu cukup memperhatikan soal kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi gitu ya. Padahal ada indikator-indikator lain terutama hal-hal substansi yang itu sebetulnya di luar soal legal normatif saja gitu ya. Itu yang menjadi hambatan dari catatan kami terhadap beberapa peraturan-peraturan daerah, minimal perda-perda yang terkait dengan bidang atau sektor ekonomi gitu. Oke, ini menarik begitu. Berarti kondisinya pada saat ini yang Anda temukan banyak kepala daerah yang akhirnya ragu untuk membuat kebijakan yang lebih strategis justru karena ketakutan-ketakutan. Salah satunya adalah lewat takut dianggap bahwa perda itu bermasalah karena tidak sejalan dengan undang-undang. Begitu Pak Herman? Sebetulnya kepala-kepala daerah seperti itu kepala-kepala daerah yang mediocre ya, yang tidak punya komitmen politik, tidak punya inovasi dan kreatif gitu ya. Karena kami juga harus mengangkat contoh beberapa daerah yang kepala daerahnya itu kita sebut sebagai kepala-kepala daerah yang membawa perubahan gitu ya. Itu mereka berani berinovasi gitu ya. Dan keberanian itu sebetulnya tergantung keterbukaan mereka terhadap masukan atau catatan atau keterlibatan unsur-unsur para peneliti, akademisi, bahkan para pelaku usaha untuk turut urun rebuk bahkan merancang peraturan-peraturan daerah di daerahnya gitu ya. Itu yang kita lihat. Sementara kepala-kepala daerah yang tidak punya visi ke depan, hanya menjalankan kegiatan aktivitas kepemerintahan bisnis visual gitu ya. Itu juga ya daerahnya juga akan berjalan di tempat gitu. Karena itu sebetulnya kita mengharapkan gitu ya di pilkada serentak besok gitu ya, masyarakat itu cukup jeli gitu ya untuk memilih dan memilah calon-calon kepala daerah yang punya kapasitas tetapi juga integritas gitu ya. Dan juga harus cukup berani berarti? Cukup berani gitu ya, cukup berani untuk melakukan inovasi-inovasi atau gebrakan-gebrakan yang bisa membawa daerah itu satu langkah lebih maju dari posisi sekarang gitu ya. Dan ketika sekarang sudah masuk pendaftaran yang kemarin gitu ya, sebetulnya masyarakat juga dibatasi dengan pilihan-pilihan tertentu. Kita lihat kan paket-paket pasangan pilkada itu ya 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan itu disodorkan oleh partai politik sebetulnya. Yang kita tahu juga pasangan-pasangan yang didukung oleh partai-partai politik ini juga bermasalah juga dari sisi kapasitas gitu ya. Jadi masyarakat punya pilihan yang terbatas. Karena itu sebetulnya kita harapkan ya masyarakat untuk bisa melihat gitu ya, mengidentifikasi dari pasangan-pasangan yang disodorkan oleh partai politik itu mana yang bisa membawa daerahnya itu lebih maju dari sekarang gitu. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya untuk Pak Herman. Ya itu tadi, karena tadi ada sudah menyinggung begitu ya, pendaftaran sudah dibuka dan sudah ada nama-nama yang sudah mulai diangkat, bahkan sudah mulai ditetapkan oleh partai politik untuk dimajukan ke Pilkada tahun 2024 ini. Sepenglihatan Anda, sepandangan Anda, apakah memang sudah ada kepala daerah yang punya potensi untuk memahami sektor manufaktur dan akan memajukan daerahnya masing-masing? Ya, sebetulnya kita tidak bisa menyebut satu persatu ya, tetapi dari catatan kita sebetulnya kepala-kepala daerah yang punya pengalaman langsung bersentuhan dengan dunia usaha gitu ya, itu yang sebetulnya punya modalitas yang kuat untuk memahami seperti apa harapan dari dunia investasi gitu ya. Itu yang kita lihat. Sementara
ya kepala-kepala daerah yang mungkin hanya latar belakang politik, gitu ya, itu mungkin dia punya energi yang harus besar untuk bisa menangkap atau mengidentifikasi seperti apa harapan atau ekspektasi dari industri termasuk dari yang manufaktur gitu ya. Okay. Nah, sebetulnya yang lain yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah itu selain tadi saya sebut infrastruktur, kemudian peraturan daerah atau kebijakan daerah gitu ya. Minimal yang bisa diperhatikan sebetulnya adalah dukungan dari sisi ketersediaan dan juga kualitas atau skills dari tenaga kerja gitu. Karena industri manufaktur itu sebetulnya membutuhkan tenaga kerja yang terampil juga gitu ya. Karena itu dengan segala keterbatasan di daerah sebetulnya pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini itu bisa dunia industri gitu ya, dengan pelaku usaha gitu ya, atau dengan lembaga-lembaga penelitian atau akademisi atau kampus-kampus yang bisa menyediakan pelatihan-pelatihan yang terkait gitu. Oke, mungkin singkat saja Pak Herman, boleh Anda menyampaikan pendapat Anda. Banyak pengusaha yang akhirnya mengeluhkan ada kebijakan pemerintah pusat yang kita tahu berdampak sekali pada sektor manufaktur tapi sering berubah-ubah. Ini tentu saja tidak pro terhadap sektor manufaktur. Kalau dari perspektif Anda bagaimana Pemda idealnya harus merespons situasi ini? Ya, tentu yang kita harapkan depan terutama untuk kepala-kepala daerah atau pemerintah daerah yang baru gitu ya, itu perlu menerapkan yang tadi disampaikan soal partisipasi dalam tidak hanya dalam penyusunan kebijakan daerah, baik itu peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, tetapi keterlibatan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik itu yang jangka menengah 5 tahun atau yang setiap tahun itu rencana kerja pemerintah daerah gitu ya. Karena ketika pemerintah daerah menutup akses kepada masyarakat atau dunia usaha untuk terlibat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan atau di dalam penyusunan peraturan kepala daerah gitu ya, itu kami bisa menjamin gitu ya, itu nanti akan bermasalah gitu ya, bahkan menimbulkan resistensi dari publik dan itu akan kontraproduktif dengan menyediakan suasana pembangunan yang kondusif gitu ya, iklim investasi yang kondusif di daerah. Sebetulnya tidak hanya di pemerintah daerah ya, di level nasional juga sebetulnya kita harapkan seperti itu. Jangan sampai karena target politik tertentu partisipasi bermakna itu diterabas gitu. Oke, berarti memang dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membuat peraturan yang berkelanjutan begitu, lebih stabil dan pastinya pro manufaktur supaya sektor manufaktur di masing-masing daerah ini bisa terus maju begitu ya Pak Herman ya.